Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI menilai pemerintah harus mengoptimalkan upaya hilirisasi berbasis sumber daya alam. Selain itu, menambah ketahanan energi nasional, hilirisasi SDA ini juga bisa memberikan nilai tambah yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Yulisman, mendukung program hilirisasi pemerintah, di mana hilirisasi harus dibarengi dengan inovasi dan efisiensi yang dimulai dari sektor hulu hingga hilir. Untuk itu, Yulisman menegaskan hilirisasi juga sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, juga dapat sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Cara saya ini harus diseriusi betul-betul Bapak. Jangan hanya untuk, kalau kata kami orang Melayu di Riau itu, lepas tanya Pak. Ada hilirisasi? Ada. Apa itu hilirisasinya? Hanya barang-barang dan produk-produk lama. Karena Bapak hati-hati, karena industri Bapak ini juga tidak mudah untuk dilaksanakan hilirisasi. Jangan kita hanya terjebak dengan tagline hilirisasi, tetapi kita terjebak dengan produk yang tidak marketable. Sehingga nilai tambah yang diharapkan justru tidak upgrade, tapi downgrade dari produk asli yang sebenarnya. Pemirsa, PT Pertamina Persero meluncurkan penguatan peta jalan net zero emission sebagai komitmen dalam mendukung ketahanan energi nasional di Indonesia. Perseroan memastikan NZE sebagai salah satu komitmen strategis jangka panjang terintegrasi dengan RPJMN 2025-2045 untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. PT Pertamina Persero meluncurkan penguatan peta jalan net zero emission sebagai komitmen dalam mendukung ketahanan energi nasional di Indonesia. Melalui penyempurnaan peta jalan NZE, Pertamina berkomitmen untuk memperkuat energi terbarukan sekaligus mengembangkan energi bersih dan hijau. Direktur Utama Pertamina, Simon Alusius Mantiri, mengungkapkan perseroan memikul tanggung jawab besar dalam mewujudkan swasembada energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Simon memastikan NZE sebagai salah satu komitmen strategis jangka panjang tidak berdiri sendiri, tetapi sepenuhnya terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Visi dan misi kita selaras dengan Asta Cita, poin nomor 2 dan 8, yaitu memastikan ketersediaan energi yang handal, terjangkau, dan berkelanjutan. Dan ini bukan sekedar target korporasi, tetapi adalah amanah nasional untuk menjaga keberlangsungan energi bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dalam mendukung target net zero emission 2060, Pertamina berkomitmen untuk terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan environmental, social and governance atau ESG di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, sementara itu kesepakatan tarif resiprokal antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat diperkirakan akan lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan posisi Indonesia. Ya, Direktur Eksekutif KOR Indonesia memperkirakan Indonesia akan kehilangan lebih dari 9 miliar dolar Amerika Serikat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Lembaga think tank KOR Indonesia memproyeksikan penerapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat akan menekan ekspor Indonesia ke negara tersebut hingga 9,23 miliar dolar Amerika. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal menjelaskan bahwa sektor pakaian jadi diprediksi mengalami penurunan terbesar sebesar 2,1 miliar dolar Amerika. Diikuti sektor manufaktur lainnya senilai 1,5 miliar dolar Amerika dan produk kulit 1,3 miliar dolar Amerika. Secara global, KOR memperkirakan ekspor Indonesia diperkirakan turun minus 2,65% atau lebih dalam dibandingkan Malaysia yang minus 1,18%, Filipina minus 1,69%, dan Thailand minus 0,49%. Faisal menyebut bahwa dampak kebijakan tersebut juga diprediksi menurunkan kesejahteraan nasional Indonesia sebesar 3,16 miliar dolar Amerika dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi menjadi 4,77%. Selain itu, surplus perdagangan berpotensi menyusut hingga 4,41 miliar dolar Amerika. Meskipun tarif resiprokal Indonesia turun menjadi 19%,
Core menyebut tarif total produk ke AS tetap tinggi. Seperti sepatu yang akan dikenakan tarif total 31% karena 12% tarif dasar ditambah 19% tarif resiprokal. Negosiasi lebih lanjut gitu ya, sebelum betul-betul menandatangani ya. Karena biar bagaimanapun ini belum final dan belum detail ya, belum didetailkan. Yang kedua, pemerintah kalau sudah nanti deal dan sudah ada kepastian ya, pemerintah harus melakukan mitigasi dan antisipasi konsekuensi. Yang itu tadi terutama bagaimana dampaknya terhadap program-program pemerintah sendiri yang jadi andalan, termasuk hilirisasi, karena banyak yang dituntut itu kaitannya juga dengan hilirisasi. Jadi memprotes masalah larangan ekspor, memprotes masalah TKDN dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang harus diantisipasi. Faisal menambahkan bahwa pemerintah harus segera menegosiasikan ulang tarif resiprokal serta meninjau kewajiban penghapusan hambatan non-tarif bagi barang dari Amerika. Pemerintah juga diminta fokus mendorong kompensasi berupa investasi yang dapat memperkuat industri manufaktur domestik. Jakarta, Raharjo Patmu, IDX Channel. Ya, pemirsa dan Fajar, ya, terkait tarif resiprokal Indonesia dan Amerika, mungkin banyak ekonomi menilai bahwa Indonesia memberikan terlalu banyak ya kepada Amerika Serikat sehingga mungkin merugikan Indonesia. Kalau kita lihat seperti negara tetangga ya, misalkan Filipina yang tidak agree satupun atau tidak setuju satupun terhadap syarat-syarat dari Amerika Serikat, namun mereka tetap juga mendapatkan tarif yang tidak terlalu jauh dengan Indonesia seperti 19% ya. Yaitu sepertinya agak sedikit jomplang di mana kita memberikan banyak istilahnya ke Amerika Serikat namun masih diberikan tarif yang sama atau tidak terlalu beda dengan negara-negara yang tidak memberikan syarat-syarat tersebut ya. Ya, berarti nanti kita harus tagih ya apa yang kemudian dinyatakan oleh pemerintah Indonesia, apakah kemudian ada hal-hal yang cukup banyak dikorbankan, ditambah tadi Menteri SDM menyatakan Bahlil tidak kemudian membuka secara bebas tambang mineral kritis bagi Amerika Serikat. Kita lihat nanti bagaimana kemudian di lapangannya dan juga sektor-sektor lainnya yang kemarin masuk dalam pembahasan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sekali lagi kita harapkan tentunya Indonesia juga memiliki kepentingan yang ataupun manfaat yang cukup besar begitu ya dari perjanjian antara kedua belah pihak tersebut. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan tidak ada perlakuan khusus bagi Amerika Serikat dalam pengelolaan tambang mineral kritis di Indonesia. Ya, bahkan ia menjamin adanya kesempatan yang sama bagi semua negara untuk berinvestasi. Bahlil memastikan semua negara baik China, Jepang, bahkan Amerika dan Eropa yang akan berinvestasi di Indonesia tanpa ada perlakuan khusus. Hal ini menyusul ramainya isu yang menyebutkan pemerintah akan menyiapkan ladang tambang mineral kritis Indonesia bagi Amerika Serikat sebagai salah satu bentuk kesepakatan tarif. Terlebih, Bahlil menyebutkan saat ini masih melakukan proses pembahasan lebih lanjut dan belum menyiapkan lahan tambang untuk Amerika Serikat. Treatment untuk diberikan kesempatan, mau Cina, mau Jepang, mau Amerika, mau Eropa, semuanya sama. Kita akan mengurus mereka, kita akan beri kesempatan yang sama. Jadi nggak ada perlakuan khusus. Tapi kok ada satu media yang mau kita sama-sama saling menghargai lah kira-kira ya. Jangan mengutip omongan gue yang